video ini menggunakan aplikasi PC Building Simulator. Untuk mendownload, kalian bisa melihat link yang ada di deskripsi. Pertama-tama, kita diperlihatkan sebuah PC yang masih kosong. Setelah melihat-lihat, kita buka panel yang ada di PC ini. Bagian kanan dan kiri. Setelah itu, kita lepas penyangga power supply. Lepas skrup yang ada di penyangga tersebut. Setelah itu kita ambil power supply unit atau bisa disingkat menjadi PCU, berfungsi sebagai pengonversi dan penyalur energi listrik dari outlet sumber, misalnya listrik PLN, ke dalam bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen komputer yang berada di dalam casing. Singkatnya, dia berfungsi sebagai penyalur listrik untuk menyalurkan ke komponen-komponen lain. Pada power supply ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada mains power, dan yang kedua ada fan, dan yang terakhir ada modular ports. Untuk bentuk power supply sendiri bisa terlihat seperti ini. Setelah itu, kita pasang power supply ke casing yang sudah kita buka sebelumnya. Pasang penahan power supply yang sebelumnya kita buka. Kencangkan skrup yang ada supaya power supply menempel dengan kencang pada casing PC tersebut. Setelah itu, kita ambil motherboard. Motherboard atau papan utama merupakan komponen utama untuk membangun sebuah sistem komputer. Biasanya berbentuk persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lain. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh perangkat keras komputer yang lainnya, semua melekat langsung pada slot motherboard atau setidaknya terhubung menggunakan kabel. Di motherboard ini terdapat banyak sekali komponen utama. Yang pertama ada RAM slot, ada power, ada CPU socket, ada I/O ports, ada PCI slots, ada standoff, ada chipset, ada CMOS battery, ada front panel header, ada HDD SATA ports. Sebelum memasang motherboard, kita pasang penyangga skrup terlebih dahulu. Setelah kita memasang penyangga skrup pada casing, pasang motherboard sesuai dengan penyangga skrup tersebut. Setelah terpasang, kencangkan skrup supaya motherboard terpasang dengan kencang pada casing PC.
Sambungkan kabel power 8 pin yang ada pada motherboard ke power supply. Lalu, sambungkan juga kabel on-off ke panel casing PC. Dan terakhir, sambungkan juga kabel 24 pin power yang ada pada motherboard ke power supply. Terlihat kabel-kabel yang kita hubungkan sebelumnya pada bagian sebelah casing. Setelah itu, ambil CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit biasanya juga dikenal dengan sebutan prosesor atau otak komputer. Fungsi dari CPU adalah untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan, CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink atau thermal pasta untuk mengurangi suhunya. Pada jenis-jenis CPU terbaru, sudah dilengkapi pula dengan Graphic Processing Unit atau GPU yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengolah data-data grafis. Di CPU atau Central Processing Unit terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada heat plate, ada prosesor, dan pins. Setelah mengambil CPU, buka pelindung CPU yang ada di motherboard. Setelah terbuka, pasang CPU pada motherboard. Tutup kembali pelindung CPU supaya CPU menempel pada motherboard. Setelah pelindung tertutup, gunakan thermal pasta atau heatsink supaya CPU tidak cepat panas. Ambil pendingin CPU atau CPU cooler. CPU cooler atau pendingin CPU ini berfungsi sebagai pendingin CPU. Di CPU cooler ini terdapat banyak sekali komponen utama. Yang pertama ada fan, ada juga cooler plate, ada heatsink fins, ada bracket, dan juga power. Pasang CPU cooler di atas CPU. Setelah itu, sambungkan power CPU cooler ke motherboard. Setelah itu, ambil graphic card atau VGA, Video Graphic Adapter atau biasa disingkat menjadi VGA. Berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Sebagian besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Namun, ada juga komputer yang mempunyai VGA terintegrasi pada motherboard atau pada CPU-nya. Pada graphic card terdapat 5 komponen utama. Yang pertama ada dual GPU, ada kipas dan pendingin, ada graphic processor, ada plat belakang, dan PCI connector atau penghubung PCI. Buka skrup yang terdapat pada plat casing. Letakkan graphic card atau VGA ke plat tersebut supaya terhubung dengan motherboard. Skru kembali plat tersebut supaya VGA menempel dengan kuat di motherboard. Ambil RAM atau Random Access Memory. Setelah itu, RAM atau Random Access Memory
berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB sampai dengan 16 GB. Bahkan pada saat ini bisa lebih dari itu. Pada RAM terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada memory chip, ada konektor atau penghubung, dan ada lock atau pengunci. Untuk memasangnya, kalian harus membuka pengunci terlebih dahulu yang ada pada slot RAM di motherboard. Setelah terbuka, kalian bisa memasang RAM pada slot tersebut. Setelah terpasang, kita mengambil HDD atau hard disk. Hard disk atau biasa disingkat HDD berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru, ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau biasa disingkat SSD. Fungsinya sama seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Untuk hard disk sendiri biasa berkapasitas sebesar 500 sampai 1 tera, bahkan bisa juga lebih. Di hard disk terdapat 2 komponen utama. Yang pertama adalah spinning disk atau pemutar disk dan SATA and power. Untuk memasang hard disk, kalian harus membuka drive bay terlebih dahulu. Setelah itu, taruh hard disk. Setelah diletakkan, tutup kembali drive bay. Lalu, sambungkan kabel hard disk ke motherboard. Setelah tersambung ke motherboard, sambungkan juga kabel SATA yang ada pada hard disk ke power supply. Setelah itu, ambil kipas casing. Kipas ini berfungsi sebagai pendingin supaya casing tidak mudah panas. Di kipas ini terdapat 2 komponen utama. Yang pertama ada motor dan kipas. Pasang kipas casing di tempat yang telah disediakan. Lalu, skrup bagiannya agar tidak terlepas dari casing. Setelah itu, sambungkan kabel kipas ke graphic card yang tertempel pada motherboard. Selain komponen tadi, ada juga satu komponen yang tidak ada di simulator PC Builder ini. Di antaranya ada optical disk drive. Optical disk drive biasa juga dikenal dengan CD atau DVD drive. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari komputer ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Setelah itu, untuk melindungi semua komponen yang ada di dalam casing, kita tutup bagian kanan dan kiri casing. Selain dari perangkat keras komputer yang terdapat di dalam casing, ada juga komponen-komponen yang umum kita lihat di luar casing. Ada monitor, bisa disebut juga sebagai screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA card. Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan televisi. Lalu ada
Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada interface grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya tetap sama saja. Dan yang terakhir, sambungkan kabel-kabel hardware seperti USB mouse, USB keyboard, kabel HDMI monitor, dan yang terakhir, kabel penghubung power supply ke stop kontak. Tada! Kalian telah merakit PC kalian sendiri. Untuk mencobanya, klik power on yang ada pada PC.